Shalom, Sobat Shekinah Children Ministry dimanapun juga. Beberapa minggu yang lalu, kita diingatkan tentang kasih. Bagaimana kasih itu? Dan minggu yang lalu tentang bagaimana kita mengasihi teman kita sama seperti diri kita sendiri. Siapa di sini yang mau temannya banyak? Nah, apakah kalian ingin tahu rahasia berteman? Kamu senangnya berteman dengan anak yang ramah atau yang sombong? Semua orang pada dasarnya ingin disukai, ya kan? Dan itu wajar adik-adik. Kita pengen dong punya teman yang banyak. Tapi hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kita pengen punya banyak teman, tapi kita terlalu berusaha untuk meyakinkan teman-teman dan bahkan akhirnya tidak sadar kita mulai membual atau menyombongkan diri supaya dilihat orang lain hebat atau supaya orang lain kagum. Menyombongkan diri itu suka pamer dan merendahkan orang lain. Ingat ya adik-adik, kita semua tidak boleh meremehkan orang lain, ya. Nah, pamer dan meremehkan orang lain, hal inilah yang salah dalam berteman, yang sering kita tidak sadari. Karena kesombongan malah membuat orang lain tidak mau berteman dengan kita. Kylie punya cerita tentang sebuah pertemanan. Yuk kita dengerin. Kelly datang ke sekolah dengan sangat bersemangat dan tak sabar untuk menceritakan pengalaman berliburnya. Teman-teman, aku sangat senang karena mamaku mengajakku ke kebun binatang. Setelah itu kami pergi nonton di bioskop. Aku harap lain kali kita bisa ya liburan sama-sama. Wow, kamu sungguh beruntung Kelly. Sepertinya liburanmu sangat seru ya? Segitu doang. Liburanku lebih seru tahu. Aku pergi ke pesta ulang tahun Erika dan makan 3 potong kue ulang tahunnya. Aku main gamesnya dan aku menangin semua hadiahnya. Terus aku berenang di kolam renangnya dan aku bisa menahan napas paling lama daripada semua orang di situ. Dan Kelly, kamu gak diundang kan ke ulang tahunnya? Aku diundang karena aku teman yang lebih baik daripada kamu. Hai Erika, ada apa? Kamu baik-baik saja? Hei Kelly, aku sedih banget. Vina yang sombong bukanlah teman yang baik. Aku merasa sangat kesal di pestaku. Dia menyombongkan dirinya terus dan selalu bilang dia paling hebat di setiap games daripada orang lain. Aku sama sekali gak enjoy pesta ulang tahunku gara-gara Vina yang sombong. Padahal aku berharap kamu bisa datang ke pestaku. Tapi mamaku hanya bolehin aku mengundang 3 orang ke pesta. 2 sepupuku dan Vina. Vina diundang karena mamaku dan mama Vina berteman. Aku benar-benar berharap dia gak datang. Kata-katanya yang diucapkan Vina selalu negatif. Dia selalu menyombongkan diri bahwa dia bisa berlari dengan sangat cepat dan memamerkan mainannya yang mahal, terus ketawain aku karena gak punya. Oh ya ampun Erika, aku jadi ikut sedih karena hari spesialmu dikacaukan oleh kesombongan Vina. Mau gak kita main boneka aja sekarang? Mungkin nanti perasaan kamu akan jadi lebih baik. Kemudian, Kelly dan Erika bermain bersama di jam istirahat sekolah. Setelah itu, Erika merasa sudah lebih lega karena bisa bermain bersama teman yang ramah dan tidak sombong. Kelly, setelah kupikir-pikir, aku telah belajar untuk memilih teman yang bisa membuatku merasa nyaman. Lebih baik teman yang peduli dan mengasihiku daripada teman yang sombong. Semua orang ingin teman yang penuh kasih, yang membuat kita merasa nyaman dan bahagia. Jika kamu punya teman yang selalu menyombongkan diri dan membuatmu sedih, kamu harus kasih tahu. Jangan sombong ya teman, kamu bisa menjadi orang yang lebih baik dengan belajar tentang kasih. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Karena kasih yang sejati adalah kasih yang tidak sombong. Kasih itu bukan membanggakan diri sendiri, tetapi seharusnya membangun orang lain. Misalnya, kita selalu memikirkan hal yang baik dari teman kita, tidak menjelek-jelekan mereka atau berkata-kata yang negatif kepada teman kita, melainkan kita selalu mendukung teman kita. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, kata-kata yang disampaikan harus selalu positif dan membangun orang lain ya adik-adik. Itu adalah kasih yang tidak sombong. Siapa di sini yang suka dengan teman yang selalu berkata positif dan membangun? Wah, semua pasti suka ya. Kak Yuri juga. Karena teman yang demikianlah teman yang baik adik-adik. Orang yang tidak menyombongkan diri otomatis akan punya banyak teman. Karena orang yang seperti itu asik banget jadi teman. Kalau kita belajar untuk selalu membangun orang lain dengan perkataan yang positif, pasti banyak orang ingin berteman dengan kita adik-adik. Ayo kita belajar ya, kasih yang tidak menyombongkan diri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.